Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye anti asing PKI. Lewat mulut Aidit dalam pidato Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia menyebutkan salah satu bentuk pertentangan dan permusuhan antara negara-negara imperialis ialah perang imperialis yang membawa kemiskinan, kesengsaraan dan kematian berjuta-juta manusia. Negara imperialis era 1950-an yang dianggap mengganggu bagi PKI adalah negara barat. Menurut PKI, seperti ditulis Aidit dalam Revolusi Angkatan Bersenjata dan Partai Komunis PKI dan AURI II, modal asing dari negara barat yang masuk ke Indonesia pada tahun 1952 ditaksir mencapai 350 juta dolar. PKI sendiri alergi pada perusahaan negara barat yang beroperasi di Indonesia seperti Shell, Stanvac, dan Caltex. Bagi PKI itu adalah bentuk neokolonialisme negara barat di bidang ekonomi. Partai Komunis Indonesia atau PKI rupanya juga ingin terlihat anti asing di masa itu. Semangat anti asing dan menuduh pihak asing sebagai salah satu biang kerok masalah ekonomi masih terpelihara dan masih lumayan untuk jadi isu politik hingga kini. Seperti umumnya partai jelang pemilu, PKI juga memberi janji-janji manis terhadap rakyat. Ideologi bukan jaminan utama kemenangan dalam pemilu. Lewat koran andalannya Harian Rakyat 28 September 1955, sehari sebelum pemilu DPR pada 29 September 1955, PKI melempar banyak janji-janji terhadap rakyat. Tak tanggung-tanggung PKI memaparkan 19 janji. Janji yang banyak itu ditujukan tak hanya ditujukan kepada kaum buruh dan tani, tapi juga nelayan, pengusaha kecil, kaum perempuan, seniman, bahkan kelompok agama. Ada hal terakhir terasa janggal bagi orang-orang Orde Baru, karena PKI sudah terlanjur diberi citra anti agama. Salah satunya janji PKI nomor 10 di Harian Rakyat ialah bagi kaum agama memilih PKI berarti dijamin kebebasan beragama. Janji yang paling krusial tentu janji soal kesejahteraan ekonomi rakyat, seperti janji nomor 3 di Harian Rakyat yang berbunyi bagi kaum tani memilih PKI berarti turunnya sewa tanah tuan tanah, perbaikan upah buruh tani, pencegahan perampasan tanah kaum tani, hapusnya Pologoro dan hapusnya Rodi. Sementara bagi kaum nelayan, dalam janji nomor 12 di Harian Rakyat disebutkan memilih PKI berarti perlindungan terhadap saingan modal monopoli, tak hanya kepada kaum-kaum tadi yang hingga kini masih sengsara hidupnya. Para abdi negara pun tak luput diberi janji. Janji nomor 4 di Harian Rakyat berbunyi bagi para prajurit, polisi, dan pegawai negeri lainnya memilih Partai Komunis Indonesia dalam pemilu berarti dijamin hak-haknya dan perbaikan gaji. Jurus janji ala Partai Komunis Indonesia atau PKI semacam ini masih diterapkan hingga sekarang. Siapa yang tak suka gajinya diperbaiki agar besar, apalagi kalau ditambah tunjangan-tunjangan yang sangat besar. Kemungkinan banyak orang-orang yang akan memilih Partai Komunis Indonesia jika janjinya semacam ini. Banyak hal yang tentunya kita tidak menyadari akan hal itu. Semoga kita terselamatkan dari strategi PKI yang licik untuk bangkit kembali. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskis, dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI. Sifat kegiatannya rahasia, dan biro ini dipimpin oleh Sam Kamaruzaman sebagai ketua, yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai DN Aidit. Biro khusus inilah yang kemudian diberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Zhou Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal.
Rakyat Jogja menduga pastilah pejabat militer nomor 1 dan 2 yang tinggal di Jogja itu sudah tewas. Kepastian tewasnya kedua orang tersebut muncul setelah Jakarta melakukan prosesi penguburan 7 pahlawan revolusi di Kalibata, Jakarta Timur 5 Oktober 1965. Sampai 2 pekan lebih sejak Katamso dan Sugiono hilang dari rumahnya, belum ada yang tahu di mana letak kuburannya. Namun, sebagian masyarakat Kentungan yang rumahnya dekat markas Yon L sering mencium bau busuk. Mereka bertanya-tanya, bau apakah itu? Bau busuk itu pun sering tercium intelijen Kodam Diponegoro yang mencari kuburan 2 petinggi militer Jogja itu. Tim intelijen akhirnya fokus mencari kuburan tersebut di sekitar markas Yon L di Kentungan, Condong Catur yang acap menebar bau busuk itu. Setelah kasakusuk mencari tahu, akhirnya bertemulah tim intel dengan orang yang mengetahui di manakah kuburan Danrem dan Kasrem itu. Dia memberitahu bahwa kuburan Katamso dan Sugiono ada di sekitar kompleks markas Yon L. Dia pun memberi ancar-ancar letaknya. Jika ada pohon pisang yang berbuah tapi daunnya layu, disitulah letak kuburannya. Karena letak kuburan tersebut di kompleks Yon L, maka tentara yang ada di situ pun harus disingkirkan dulu. Patut diduga semua tentara batalion L yang jumlahnya sekitar 600 orang adalah PKI. Setidak-tidaknya pendukung atau simpatisan PKI. Melihat kondisi tersebut, Pangdam Diponegoro Brigjen TNI Suryo Sumpeno pada 18 Oktober 1965 memerintahkan sebagian pasukan Yon L diberangkatkan keluar Jawa dalam rangka tugas Wikora. Sementara yang diduga sebagai pelaku penculikan diperintahkan melaksanakan latihan survival tanpa senjata. Mereka masih patuh kepada perintah Pangdam. Setelah tentara bersenjata pro-PKI di Yon L disapu bersih, sebuah tim yang dipimpin Mayor CPM Muhammad Said beserta anggotanya membongkar tempat di dalam markas Yon L yang dicurigai sebagai kuburan mayat 2 petinggi Korem 072 Pamungkas itu. Timbunan tanah yang di atasnya berdiri pohon pisang layu itu dibongkar pada 21 Oktober 1965. Benar juga, setelah digali terlihatlah mayat 2 perwira tersebut. Mayat Pak Sugiono masih memakai baju tentara lengkap dengan tanda jabatannya. Jasad kedua mayat itu terlihat bekas-bekas penganiayaan. Terlihat di bagian pinggang ke bawah kondisinya masih baik, tapi di bagian pinggang ke atas kondisinya penuh luka. Kepalanya masih terlihat bekas darah. Algojo dari Yon L Alip Tayo memang membunuh dengan memukul kepalanya dengan obeng mortir. Setelah dipastikan kedua jenazah itu adalah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono, pada pukul 7 WIB, mayat kedua Pamen Korem 02 tersebut diangkat. Kedua jenazah dibawa ke bagian kesehatan Korem 072 untuk diotopsi oleh tim dokter militer yang dipimpin oleh Kolonel Sutarto. Kedua jenazah lalu dibawa ke markas Korem Pamungkas. Di situ diadakan upacara militer untuk menghormati kedua beliau sebelum diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Selanjutnya dilakukan prosesi pemakaman agung di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tanggal 22 Oktober 1965. Kini, tepat di atas lubang tersebut, dibangun monumen peringatan dan diberi lambang Garuda Pancasila untuk mengenang jasa keduanya. Di monumen itu dibangun sejumlah relief yang mengisahkan peristiwa pembunuhan KJ tersebut. Di depan monumen berdiri tegak patung Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Sedangkan di samping monumen dibangun sebuah taman kecil. Di taman kecil itu ada replika mobil tank bercorak loreng hijau dan sebuah mobil jeep gas berwarna hijau yang digunakan PKI untuk menculik kedua pimpinan militer Jogja tersebut. Dengan ditemukannya jenazah Danrem 072 dan Kasrem 072 tersebut, masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah bersyukur. Mayat kedua petinggi puncak militer Jogja yang selama hampir 3 pekan lenyap akhirnya ditemukan. Sejak itu, luapan amarah rakyat terhadap PKI membuncah. Yel-yel bubarkan PKI membahana di alun-alun utara. Saat itu, Danrem 072 Pamungkas juga mengumumkan di wilayah kekuasaannya PKI dan ormas-ormasnya dibekukan sampai waktu tak terbatas. Mungkin sedikit terlupakan karena berbagai hal. Dalam video kali ini,
akan kami kisahkan kembali agar sejarah kekejaman PKI tidak terhapus dan hilang begitu saja. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1965, terjadi pembantaian terhadap 62 pemuda Ansor dan Banser oleh anggota PKI yang mengelabui pemuda Ansor dan Banser. Para anggota PKI Celuring sengaja menyaru, menyamar, dan melakukan dusta keji terhadap pemuda NU. Mereka berpura-pura membuat pengajian yang penuh dendang sholawat dan berbagai tradisi NU lainnya. Kepolosan dan kejujuran pemuda Ansor Desa Muncar membuat mereka tidak menaruh curiga atas undangan tersebut. Para pemuda Ansor diundang untuk menghadiri acara pengajian di rumah Matulus, kepala desa Celuring. Padahal Matulus adalah salah satu pimpinan PKI di Celuring. Para pemuda rakyat PKI dan Barisan Tani Indonesia atau BTI mengaku sebagai pengurus Ansor desa Celuring. Bahkan mereka memakai seragam Ansor. Sedangkan para gerwani desa itu, mereka berdandan layaknya anggota Fatayat dengan memakai kerudung. Saat itu alat komunikasi tidak seperti sekarang yang bisa langsung kita WhatsApp atau memvalidasi apakah mereka benar-benar anggota Ansor atau bukan. Dengan penuh prasangka baik dan positif, puluhan anggota Banser dan Ansor Desa Muncar malam itu berangkat ke rumah Matulus. Setelah menikmati makanan dan minuman yang disediakan, berselang beberapa saat kemudian, puluhan pemuda Ansor yang hadir dalam acara pengajian itu bertumbangan satu persatu. Mereka kelojotan terguling-guling di lantai memegangi leher dan perut mereka, yang seperti hendak meledak. Beberapa di antaranya ada yang langsung keluar busa dari mulutnya. Para pemuda Ansor dan Banser ini ternyata dibuat sekarat oleh para PKI. Ternyata santapan hidangan yang disuguhkan sengaja diberi racun yang ganas untuk membunuh para pemuda Ansor tersebut. Para pemuda rakyat, BTI dan Gerwani bersorak-sorai saat melihat para Ansor dan Banser tersebut sedang sekarat. Lagu genjer-genjer pun mereka nyanyikan sambil menari-nari. Para PKI kemudian menyeret puluhan tubuh pemuda Ansor dan Banser tersebut beberapa saat kemudian untuk dibawa ke rumah Mangun Lehar. Mangun Lehar adalah tokoh BTI yang diagung-agungkan oleh anggota PKI Cemetuk. Dalam perjalanan menuju rumah Mangun, ternyata ada beberapa anggota Ansor yang tidak terlalu parah terdampak racun dan berhasil melawan lalu melarikan diri. Mereka lolos dari kelicikan PKI dan berhasil memberitahukan kepada rekan-rekannya di desa Muncar. Puluhan pemuda Ansor dan Banser yang berhasil diseret ke rumah Mangun Lehar, kemudian dibantai dengan membabi buta, menggunakan celurit dan segala senjata yang telah mereka siapkan. Darah pun tertumpah ke lantai berliter-liter dan muncrat ke dinding rumah tokoh BTI tersebut. 62 pemuda Ansor dan Banser pun gugur menjadi syuhada akibat kekejaman PKI pada saat itu. Setelah aksi pembantaian selesai, jenazah para pemuda Ansor dan Banser NU tersebut ditimbun di dalam 3 lubang yang berbeda. Lubang-lubang tersebut telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Lubang pembantaian tersebut sengaja dibuat untuk menimbun mayat pemuda Ansor dan Banser yang mereka bantai. Lubang pembantaian tersebut terletak di pinggir sungai. Lubang pertama berisi 10 mayat, lubang kedua juga diisi 10 mayat, dan lubang ketiga diisi 42 mayat pemuda Ansor dan Banser NU. Total keseluruhan yang menjadi korban kebiadaban PKI di desa Celuring tersebut berjumlah 62 orang pemuda Ansor dan Banser NU. Tanah yang digunakan untuk menimbun jenazah tersebut juga seadanya. Lalu lubang-lubang tersebut diuruk dan ditanami pohon bambu. Setelah peristiwa keji tersebut, beberapa jam setelahnya, pembalasan pun segera dilakukan oleh para anggota Banser dari desa Muncar, ormas Islam lainnya, dan dibantu oleh pemuda Marhaen dari desa lain. Para ormas pemuda ini ditemani oleh tim penyelidik dari ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3 lubang pembantaian tersebut dinamai lubang buaya, sama seperti tempat penyiksaan jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat. Tokoh PKI seperti Mangun Lehar, Supardi, Sutoyo, serta para anggota BTI dan Gerwani, tidak lupa Lurah Matulus pun ditangkap. Mereka akhirnya dieksekusi mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
mengikuti nasib para pendahulu mereka seperti Musso yang memimpin pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Pada saat itu kaum ulama, santri, pejabat pemerintah, polisi dan tentara yang pro-Republik Indonesia mereka bantai dengan kejam. Akhirnya Musso dan mereka yang terlibat juga dieksekusi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. DNID dan semua yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI juga sudah menerima hukuman atas apa yang mereka perbuat. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan. Mereka para PKI sudah menanam kebiadaban, kekejaman, intimidasi, dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Maka hasilnya juga mereka akan diburu dan dikejar oleh orang-orang yang pernah mereka sakiti. Itulah sekelumit kisah tentang pembantaian 62 pemuda Ansor dan Banser oleh anggota PKI. Semoga kisah sejarah ini bisa menjadi pengingat dan sebagai peringatan bangsa ini di masa yang akan datang.